Perjalanan solo survival ini mengajarkan saya tentang pentingnya pengetahuan tentang tumbuhan liar dan cara mengolahnya sebagai sumber makanan. Saya juga belajar tentang pentingnya berhati-hati dan waspada dalam menghadapi situasi survival. Inilah perjalanan solo survival Iman Camping. Selamat menyaksikan. Aku berjalan sendirian di hutan liar. Di sini aku akan mencari makanan di alam. Dengan bersenjatakan parang, aku harus menerobos ke semak belukar. Di sini aku memotong ranting yang menghalangi jalan. Tempat ini sangat jurang, jadi aku membutuhkan tongkat. Dan perlu diingat, untuk beraktivitas di hutan, kita harus menggunakan sepatu. Karena di hutan banyak sekali binatang-binatang berbisa seperti ular, kelabang, kalajengking, dan lain-lain. Di sini, aku menemukan akar yang beracun. Tapi tenang saja, aku tidak akan menyebutkan namanya. Karena aku takut jika sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini aku melanjutkan perjalanan. Dan aku menemukan tanaman yang dapat aku makan. Ini adalah pohon nyangkuh. Kita buang bagian luarnya seperti ini. Kita ambil dalamnya yang berwarna putih. Dan ini rasanya manis. Bentuk daunnya seperti ini. Dan di sini aku melanjutkan perjalanan. Di sini aku menemukan bekas sarang lebah. Biasanya lebah ini habis diporak-porandakan oleh burung elang. Karena burung elang suka memakan lebah. Aku akan melanjutkan perjalanan ke hutan pinus. Di sini aku menemukan tumbuhan yang dapat dimakan. Tumbuhan ini masih sejenis dengan pohon aren. Namun tumbuhan ini tidak dapat tumbuh besar. Tumbuhan ini dapat dimakan. Kita buang bagian luarnya seperti ini. Kita ambil umbutnya. Bentuknya seperti ini. Berwarna putih. Dan ini dapat dimakan.
Tumbuhan ini cukup mengandung karbohidrat, sehingga tumbuhan ini dapat dimakan dan mengenyangkan. Dan ini bisa untuk bertahan hidup selama di hutan. Ini rasanya manis dan enak sekali. Bentuk daunnya seperti ini. Dan ini berbuah seperti kolang-kaling. Tapi jangan salah, getah dari buah ini sangat gatal jika mengenai kulit. Di sini aku melanjutkan perjalanan. Dan aku akan mencari lokasi untuk membangun sebuah shelter. Aku akan membuat sebuah shelter atau tempat berlindung di atas pohon. Sebelum aku membuat shelter, aku harus mengeceknya. Aku harus naik ke atas. Aku akan mengeceknya, apakah ini dahannya kuat atau tidak. Jangan sampai nanti dahannya patah jika sudah dipasang shelter. Dan ini cukup kuat. Aku akan lanjut mencari bahan-bahannya. Kebetulan di hutan ini ada sebuah rumpun bambu. Aku akan pergi ke sana untuk mendapatkannya. Di sini aku memilih bambu yang masih muda, karena ini akan aku jadikan sebagai tali. Untuk mengambil sebatang bambu, kita harus berhati-hati karena bambu ini memiliki bulu-bulu yang sangat gatal jika mengenai kulit. Di sini aku harus bersusah payah untuk mendapatkan sebatang bambu, karena pucuknya selalu nyangkut di antara pohon-pohon yang lain. Setelah bambu aku dapatkan, aku akan langsung membawanya ke tempat di mana shelter akan aku bangun. Akhirnya aku sudah sampai. Di sini aku akan langsung membelah bambu ini. Lanjut di sini aku sedang membuat tali. Caranya seperti ini. Tali dari bambu ini sangat kuat. Setelah tali-tali ini terkumpul, aku harus membawanya ke atas pohon. Dan aku akan mengikatnya di dahan yang ini.
Setelah talinya terpasang dengan kuat, aku langsung turun ke tanah. Di sini aku akan mengetesnya, apakah tali ini sudah benar-benar kuat atau tidak. Kini hujan telah turun sebelum aku menyelesaikan membuat shelter. Walaupun hujan ini tidak terlalu deras, namun hujan ini cukup membasahi seluruh permukaan hutan ini. Di sini aku akan melanjutkan mencari bahan-bahan untuk membuat shelter. Di sini aku akan memotong kayu kecil ini. Akhirnya, batang kayu kecil ini berhasil aku tumbangkan. Dan ini harus segera aku potong. Di sini hujan mulai turun deras dan telah membasahi seluruh permukaan hutan ini. Aku merasa kedinginan dan aku akan beristirahat sejenak di bawah pohon ini. Walaupun kedinginan, aku akan melanjutkan untuk membuat sebuah shelter. Di sini aku memilih kayu yang lentur agar tidak patah ketika aku bengkokkan. Dan aku akan menyambungnya dengan cara diikat seperti ini. Dan aku harus mengikatnya dengan sangat kuat. Setelah batang-batang kayu ini selesai aku sambung, kemudian aku akan membuat lingkaran seperti ini. Dan ini harus aku ikat. Aku akan mengikatnya dengan sangat kuat, karena ini nantinya akan aku gantung.
Setelah lingkaran ini berhasil aku buat, selanjutnya aku akan meletakkan kayu-kayu kecil ini sebagai lantai shelter. Setelah ranting-ranting kayu ini selesai aku ikat, kemudian aku akan menggantungnya. Dan aku ikat lagi seperti ini. Di sini aku mengikatnya benar-benar sangat kuat agar tidak ambruk ketika aku naiki. Aku akan coba menaikinya. Untuk menaikinya, ini sangat sulit dan butuh perjuangan. Karena ini selalu bergoyang-goyang seperti ini. Bergelantungan sendiri di tengah hutan saat turun hujan. Wah, ini sangat menyenangkan. Shelter ini masih jauh dari kata selesai karena ini belum aku kasih atap dan dinding. Karena sulit untuk menaiki shelter ini, jadi di sini aku akan membuat tangga. Dan aku harus menancapkan kayu ini. Dan ini harus benar-benar kuat. Di sini aku mengikatnya dengan tali yang terbuat dari bambu. Caranya seperti ini. Akhirnya tangga sederhana ini berhasil aku buat. Dan di sini aku akan coba untuk menaikinya. Kemudian di sini aku akan membengkokkan sebatang kayu. Dan ini bertujuan untuk membuat pintu. Dan ini harus dibengkokkan seperti ini.
Dan kemudian aku harus mengikatnya. Akhirnya rangka shelter selesai aku buat. %80 shelter ini hampir selesai. Dan aku tinggal memasang atap sekaligus dinding. Dan aku akan pergi untuk mencari bahan-bahannya. Di sini aku akan mencari daun-daun untuk membuat atap. Dan ini adalah pohon pakis. Di sini aku akan mengambil daun ini untuk membuat atap sekaligus dinding shelter. Dan di sini aku menemukan pakis yang masih muda. Pakis yang masih muda ini dapat kita makan. Dan ini rasanya sedikit manis dan juga sedikit asam. Pakis ini dapat dimakan mentah atau dimasak terlebih dahulu dengan cara direbus. Dan bisa juga dijadikan sebagai sayuran. Setelah daun-daun ini terkumpul banyak, aku akan segera membawanya ke shelter. Di sini aku akan langsung memasangnya. Untuk menyingkat waktu, aku memasangnya dengan cara seperti ini. Agar atap sekaligus dinding shelter ini tidak terbang tertiup angin, aku akan segera mengikatnya. Aku akan mengikatnya seperti ini. Walaupun shelter ini belum terlalu rapi, tapi aku sudah merasa capek. Dan aku akan beristirahat. Dan aku akan mencoba masuk ke dalamnya. Walaupun shelter ini belum 100% selesai, namun ini sudah sangat nyaman.
Untuk menghilangkan rasa capek, aku akan berbaring sejenak di dalam shelter ini. Setelah rasa capeknya hilang, aku akan bergegas untuk meninggalkan shelter ini. Dan aku akan mencari makanan di hutan ini. Ya, makanan apa saja. Yang penting dapat dimakan.